Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, hari yang indah di mana kita boleh berkumpul, berjumpa di tempat ini dengan segala sukacita pastinya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita akan memberikan syukur kepada Allah kita karena kita boleh mengalami kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu sore hari ini membawa puji-pujian bagi Engkau. Kami berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu.
haleluya. Segala syukur bagimu, Kau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus Tuhan selamanya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, berkaryalah memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Haleluya. Dengan apa kami balas segala kebaikan, segenap hati kami Tuhan. Dengan apakah, haleluya, segala kebaikan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah, haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan syukur kami melalui ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati ibadah ini Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari dan kita akan sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Karena kita akan sama-sama menyanyi bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah.
yang sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia dengan segenap hati. Kita mau angkat suara kita dan kita mau bernyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, tapi Dia sanggup. Mari kita gerakkan kaki kita. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, tapi Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya dah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya dah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau masuk ke dalam bait-Nya Tuhan lebih lagi, karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik. Kita akan sama-sama menyatakan sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya tuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan segenap hati kita nyatakan, kita mau masuk ke dalam gerbang-Nya Tuhan. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya tuh sukacita. Jempolnya kita siapkan, kita katakan sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya.
Haleluya, berikan sorak-sorak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Tuhan yang tak terbatas, yang senantiasa memberkati kita. Berkat tidak hanya berbicara tentang materi, uang, harta, tapi berkat bisa berbicara tentang kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan itu semuanya sudah dilimpahkan kepada setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan lebih lagi masuk ke dalam hadiratnya Tuhan dengan membawa hati kita. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang besar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari dengan segala hati kita menyatakan, tak usah ku takut, Allah menjaga. Kami tak perlu bimbang Tuhan, karena Tuhan memelihara kami. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
benar untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan dengan segenap hati kita, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Serukan nama-Mu Tuhan, dan kami sorakkan Allah kami adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menandingi kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Betapa kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah setiap nyanyian pujian yang kami haturkan menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan bersuka atasnya. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang luput daripada firman-Mu. Kami percaya malam hari ini ada perubahan sikap hati, ada perubahan pola pikir, agar kami semakin hari semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Dan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba dalam segala kekurangan, dalam segala kesalahan juga keterbatasan hamba. Biarlah apapun yang hamba sampaikan, semua ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, baik hamba maupun seluruh jemaat. Dimampukan mengerti, memahami, dan ada dorongan besar untuk melakukannya. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, saudara semua. Baik, shalom, selamat malam. Mana semangatnya ini, shalom. Luar biasa. Ya, nah kita ketemu lagi, ini adalah minggu yang ketiga di bulan Agustus. Masih dengan tema Tuhan yang tidak terbatas. Ya, 2 minggu sudah kita lewati, depan ada ya. Nah, masih cukup. 2 minggu sudah kita lewati, Bapak Ibu Saudara semua, dengan membahas Tuhan yang tidak terbatas. Dan beberapa teman-teman ada yang bilang sama saya bahwa tema ini tema yang ngeprank begitu ya. Karena ternyata bukan membahas bagaimana kita bisa meminta banyak sama Tuhan. Toh kan Tuhan tidak terbatas. Harusnya kita bisa minta macam-macam gitu ya. Tetapi kenapa justru dengan tema Tuhan tidak terbatas, justru pengajarannya adalah supaya kita belajar memberi. Ya, sepertinya banyak yang keprank gitu ya dengan tema ini. Nah, kita mau belajar lebih dalam mengenai tema ini pada malam hari ini. Ayat yang kita pelajari selama 1 bulan, 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita mau baca bersama-sama ayat mas kita, 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita bersama baca 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah Bapak Ibu ngomong-ngomong, Bapak Ibu tahu enggak tahu ini gambarnya siapa gitu ya. Ngomong-ngomong gitu loh. Kalau Bapak Ibu sering lihat slide saya, terutama ayat-ayat yang sering kita bahas, kok gambar ini kok ada, ini gambarnya siapa sebenarnya? Ya, ini lukisan, tentunya seorang pelukis gitu yang menggambarkan seorang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu digambarkan, dia seringkali digambarkan membawa Alkitab dan pedang, kebanyakan begitu ya. Lalu juga digambarkan tuh, kepalanya itu botak.
Jadi mirip-mirip lah ya, boleh lah ya saya ya. Tinggal pelontrosnya aja gitu ya. Kalau Rasul Paulus itu di atas kempling, tapi yang ini kok banyak gitu ya. Nah, kayaknya saya menuju ke sini gitu ya, enggak tahu berapa tahun lagi. Sudah mirip-mirip lah, semoga hikmatnya mirip-mirip ya. Nah, Rasul Paulus menuliskan ayat ini, surat ini untuk jemaat di Korintus ya, yang mendorong untuk memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih atau paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan ada satu ayat ini yang membuat kita begitu bersemangat. Kenapa? Karena dituliskan oleh Rasul Paulus, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan bukan cuma cukup tapi lebih. Nah, itu kan keinginan orang percaya. Orang mung cukup ning turah. Nah gitu kan, kimplah kan gitu kan, orang percaya pengennya kan berkat double porsi. Nah, itu yang diinginkan oleh orang percaya. Ya, padahal sak porsi rong karuan teh, tapi minta double porsi. Ya, Bapak Ibu pernah nggak makan mie ayam yang porsinya jumbo? Pernah, itu cari di daerah Pajang ada itu. Ya, itu ada satu warung di sebelah barat jalan, ya, bukan yang sebelah timur. Kalau timur porsinya masih manusiawi. Yang sebelah barat jalan arah ke Luwes. Itu satu porsi itu, walah nggak karuan itu ya, kimplah mie ayamnya. Saya nggak bisa habis kalau makan di situ. Kalau Mas Gren mungkin tanduk malah. Ya, kalau lihat porsi badannya ya, mungkin tanduk. Kalau saya enggak habis. Nah, kapan-kapan kalau pengen nyicipin mie ayam yang porsi jumbo di situ, Pak Diki penyuka mie ayam hunter juga, nah cicipi Pak itu Pak. Kapan-kapan saya diajak Pak, tapi saya separuh aja. Ya, kalau Mbak Ase saya nanti ngerampung ke baksonya dulu baru ngomongin mie ayam. Bakso aja belum selesai ngomongin mie ayam ya. Nah, Rasul Paulus tuh menekankan Tuhan itu mampu memberkati cukup bahkan lebih. Tapi kita mau ingat dulu pembahasan minggu pertama kemarin ya. Rasul Paulus itu menjelaskan tentang memberi ini, bukan supaya Rasul Paulus itu gini, bukan karena beliau ini butuh duit, bukan karena beliau ini cinta duit, oh tidak. Rasul Paulus membahas mengenai memberi kepada jemaat Korintus untuk mengingatkan bahwa iman itu harus dibuktikan dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya kosong, mati. Ya, kalau mati kepake enggak? Sesuatu yang mati kepake enggak, Pak? Anda. Oh mati kok. Udah gak kepake, buang aja, udah mati, gitu kan. Handphone mati, mau paling dipajang, ya buat apa? Mau gak kepake. Iman mati, ya gak kepake. Jadi kalau iman itu adalah syarat seorang berkenan kepada Allah, kata Ibrani, tidak ada seorang pun tanpa iman, tak seorang pun berkenan kepada Allah. Itu kata Ibrani, surat Ibrani. Jadi iman itu syarat seseorang berkenan sama Tuhan. Tapi kalau imannya mati, berarti gak berkenan. Ngomong syaratnya itu iman, gitu ya. Nah, iman itu harus disertai tindakan. Ngakunya Kristen tapi kok medit. Nah, enggak tahu itu Kristen apa ya. Nah, lalu mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka punya janji. Bahwa tahun-tahun sebelumnya Korintus pernah berjanji, kami mau memberi untuk pelayanan. Tapi kok janjinya mandek di tengah jalan. Rasul Paulus mengingatkan, mana janjimu? Ayo ingatkan, lakukan lagi. Itu alasan kedua. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menerangkan masalah memberi supaya ada keseimbangan dalam tubuh Kristus. Karena dalam jemaat itu kan ono sing sugih, ono sing sederhana, saling ngisi supaya terjadi keseimbangan di dalam jemaat Tuhan. Ya, yang kuat menanggung yang lemah. Ya, jangan yang kuat menganiaya yang lemah, jangan. Ya, tidak boleh itu. Ya, dalam gereja yang kuat harus menanggung yang lemah. Nah, ini pembelajaran kita. Nah, Rasul Paulus melakukan ini, menuliskan mengenai memberi ini semata-mata bukan demi kepentingannya beliau. Enggak. Rasul Paulus itu enggak butuh uang. Enggak. Dia sudah bekerja. Apa pekerjaannya? Pembuat tenda. Ya, dia melakukan itu untuk mencukupi kebutuhan diri dan pelayanannya. Dia enggak butuh uang. Jadi kalau Rasul Paulus bilang beri, itu bukan untuk kepentingan beliau. Kenapa? Ayatnya di sini, 2 Korintus 9 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini, ya, aku mengutus saudara-saudara itu. Siapa saudara-saudara itu? Ada Titus dan 2 orang temannya. Tidak dijelaskan siapa. Saya singkat aja ya, Bapak Ibu kalau mau baca ayat-ayat sebelumnya, yang diutus oleh Rasul Paulus itu namanya Titus.
Titus itu anak rohaninya Rasul Paulus juga. Selain Timotius, ada Titus, ada banyak, ada Priscilla, Aquila. Nah, salah satunya yang dipercaya Titus. Titus diutus ke Korintus agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Maksudnya apa? Jadi ternyata Rasul Paulus itu kebacut memegahkan jemaat Korintus di hadapan jemaat-jemaat yang lain. Rasul Paulus cari contohnya misalkan, saya memegahkan jemaat Sultan di jemaat yang utara. Wah, Sultan ini wah cong-cong gitu kan. Wah, ini memberi jos-jos gitu kan. Sudah terlanjur memegahkan. Ternyata bahasa Jermannya Mapelkendis gitu ya. Jadi ternyata Korintus sudah terlanjur dimegahkan, ternyata kok malah jadi medit. Jadi Rasul Paulus mengutus Titus untuk mengingatkan Korintus. Ojo ngisi-ngisi nih. Saya sudah terlanjur bilang kalau Korintus itu jempolan. Supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia ini datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami, padahal Rasul Paulus awalnya tidak berniat nulis kami. Dia pengennya nulis kamu. Pahami, Alkitab itu menarik. Jangan mereka, yaitu jemaat Makedonia, begitu datang, nanti mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami, padahal yang pengen ditulis siapa? Kamu, karena ada keterangan di sini. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu. Nah, gitu. Orangnya pinter, alus, tur, jane nyelekit itu jane ya. Harusnya kan kalau memang gitu enggak usah ditulis keterangan ini toh. Supaya kami tidak merasa malu. Ya sudah. Nah, tak ditulis supaya kami untuk tidak mengatakan kamu. Nah, ya kan sendiri kan itu nek wong Jawa itu ngomongnya ngelulu. Tahu ya ngelulu ya? Jelasnya ngelulu itu susah. Ngelulu itu jane ngomong alus ning nyelekit. Nah, itu ngelulu. Jadi sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu. Untuk tidak, sehingga kami merasa malu atas keyakinan kami. Jadi maksudnya gampangannya gini, Titus tak suruh pergi ke Korintus, supaya nanti kalau aku datang sama jemaat Makedonia, ojo ngantek kowe kisinan. Wes aja tak megah-megahkan, ternyata kok keliru. Ayo, benahi keputusanmu. Itu maksudnya Rasul Paulus. Jadi supaya Korintus kembali pada janjinya dan melanjutkan memberi itu. Memberi, pelayanan memberi, dilanjutkan. Ya, jadi tujuannya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Korintus, supaya Korintus tidak merasa malu. Untuk kepentingan Korintus. Nah, kalau Tuhan mengajarkan memberi kepada kita, bukan untuk kepentingannya Tuhan. Oh, dia pemilik segalanya. Bukan untuk kepentingan saya. Sekali lagi, saya tidak pakai uang di sini, uang jemaat. Saya tidak menggunakan. Tidak, baik persembahan maupun perpuluhan. Saya tegaskan sekali lagi, jadi bukan untuk kepentingan saya juga kalau Bapak Ibu Saudara saya dorong untuk memberi. Tapi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa? Nah, nanti kita mau belajar, kenapa ini penting gitu loh untuk kita bicarakan. Nah, sehingga dengan memahami Tuhan tidak terbatas itu, bukan justru menjadikan kita meminta banyak, tetapi dengan memahami Tuhan tidak terbatas, itu memampukan kita untuk memberi banyak loh. Kepreng toh. Oh, tak pikir tuh Tuhan tak terbatas. Wah, temanya menarik. Berarti saya bisa minta ini itu. Oh, tidak. Bapak Ibu, kalau saya mau ngajari Bapak Ibu minta, Bapak Ibu sudah pinter-pinter. Betul enggak, Pak? Kalau minta, orang Kristen itu pinter-pinter. Tapi kalau memberi, nah itu. Ya enggak, Pak Diki? Lu kalau minta pinter-pinter. Pertama yang diajukan, doa dulu. Betul enggak? Carilah, ketuklah, mintalah, carilah, ketuklah. Doa dulu. Doa itu meminta. Doa enggak terkabul, tambah ke apa? Biasanya orang Kristen, kalau doa enggak cukup, puasa. Pintar toh? Udah lihai-lihai Bapak Ibu. Kalau masalah minta enggak usah saya ajarin, masalah memberi harus kita ajarin. Minta, doa enggak cukup, puasa. Orang terima Senin Kemis. Sore Bu Kemis cuma 1 minggu. Ternyata randidit. Bukan masalah puasa ya. Wah, kok
Pokoknya rohani menurut perkara rohani, emang radidit gitu kan. Doa sudah, puasa sudah. Enggak dapat. Apa yang dilakukan orang Kristen? Memberi. Dengan harapan mendapat. Wow, pinter-pinter teman Kristen. Doa sudah, enggak dapat itu kan. Puasa kok yang enggak dapat. Wah, aku harus memberi. Supaya aku memperoleh. Mancing Tuhan. Benar enggak? Itu orang Kristen loh, masalah memberi, masalah meminta pintar-pintar. Tapi kalau masalah memberi, nah kita perlu belajar. Nah makanya memahami Tuhan tidak terbatas, itu bukan justru untuk kita minta banyak sama Tuhan. Kita memahami Tuhan tidak terbatas, supaya kita mampu memberi banyak. Amin? Nah, lesu Pak. Kalau memberi, amin. Coba saya rubah. Kalau kita memberi maka Tuhan akan mampukan kita jadi kepala bukan jadi ekor Pak. Tuhan akan bawa kita naik bukan turun. Tuhan akan berikan mujizat yang luar biasa. Amin. Mantap pasti amin ya. Amin. Oh, amin Mas. Wow semangat. Metu genine buk gitu kan. Kalau kita mempelajari Tuhan tidak terbatas untuk kita memberi banyak. Amin. Memberi oh. Aku dewe sik butuh kurang kon memberi. Nah itu permasalahan kita. Itu permasalahan kita, makanya perlu belajar. Memahami Tuhan tidak terbatas bukan untuk kita minta banyak, supaya kita bisa memberi banyak. Amin. Nah gitu loh, ya toh, semangat gitu ya. Nah mengapa kita penting memahami ini? Ada beberapa alasan yang dimukakan beliau, Rasul Paulus. Ya, yang nanti kita akan pelajari. Menjelaskan kaitannya sifat Tuhan yang tidak terbatas ini dengan kerelaan untuk memberi. Saya senang dengan gambar ini. Walaupun tangannya, kakinya terbelenggu, tapi hatinya bebas. Tangannya, kakinya dipasung, Rasul Paulus, di penjara. Tapi hatinya, jiwanya, pikirannya melayang kemana-mana. Untuk jemaat-jemaat, untuk anak-anak rohaninya yang di mana-mana. Ini orang luar biasa. Ya, jadi apa pentingnya? Yang pertama, karena dengan memberi, itu kita beroleh ketenangan. Kalau kita memberi, itu ternyata memberikan ketenangan. Ya, menjadikan kita gak usah khawatir. Kenapa kita perlu belajar memberi? Kenapa kita perlu belajar memahami Tuhan yang tidak terbatas? Apa kaitannya untuk memberikan kita ketenangan? Bapak Ibu menyadari Tuhan kita El Shaddai. Amin. Kenapa kita masih harus takut? Kalau Tuhan kita El Shaddai, gak perlu takut. Dia El Shaddai, Maha Kuasa. Bukan cuma berkuasa, tapi dia maha berkuasa. Gak usah takut. Memberi pun sama, gak usah takut. Ya, ini akan memberikan ketenangan, menjadikan kita tidak khawatir. Ayatnya, ayat 6 dan 8. Yang 7 saya simpen dulu. Ayat 6 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Perhatikan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup, langsung lompat ayat 8 ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang nabur dikit, nuai dikit, nabur banyak, nuai banyak. Ini hukum rohani apa hukum alam? Halo? Nabur dikit, nabur banyak, nuai banyak. Hukum rohani apa hukum alam? Hukum alam. Nandur jagung, tukule jagung. Naburnya, nanamnya pisang, pasti tumbuhnya pisang. Ini hukum alam. Rasul Paulus untuk mengingatkan Korintus mengenai memberi, bahkan harus mengingatkan mengenai prinsip-prinsip yang umum. Mosok kue lali, nandur jagung, tukule jagung. Nandur semangka, bukan sirih ya. Buah semangka berdaun sirih. Nah, ini nandur apa ini ya? Aku begini, engkau begitu. Warana sing nyauri berarti ra ngerti lagune dia. Aku ketok tua dewi di sini. Padahal tahu lah sebenarnya. Mas Satrio tahu lah. Tahu ya Mas ya? Oh, jangan pura-pura enggak tahu. Wong pemain musik masa enggak tahu lagu itu ya. Wah, ketok tua saya ya. Pak Yoto jane ngerti, cuman pilih meneng lah. Tahu ya Pak ya? Tahu ya, aku begini kok begitu? Oh tahu, seumuran berarti saya sama Pak Yoto.
Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ini prinsip alam Bapak Ibu, ini hukum alam bukan hukum rohani. Jadi kalau ada pendeta bilang, Bapak Ibu nabur banyak, konuai banyak, Tuhan aja bilang begitu. Bukan cuma Tuhan yang bilang gitu, orang dunia juga bilang gitu. Orang dunia itu bilang apa sing mbok mbok tandur mesti mbok unduh, kan gitu. Betul nggak? Ini hukum alam Bapak Ibu. Jadi nggak perlu takut. Jangankan orang Kristen, semua juga begitu. Jadi kalau Bapak Ibu memberi banyak, pasti nuai banyak. Nggak usah takut. Hukum alam Tuhan sudah menciptakan sedemikian. Tapi buat kita lebih lagi, bukan cuma ada hukum alam, tapi ada janji Tuhan di ayat yang ke-8. Alami Bapak Ibu, kalau kita nabur pasti nuai deh. Betul nggak? Kalau kita nanam mangga pasti kan akan tumbuhnya mangga. Itu alamiah di situ. Bapak Ibu nabur pasti nuai. Nabur dikit, ya nuai dikit. Nabur banyak, ya nuai banyak. Orang Kristen kan pengennya nggak nabur, nuai banyak. Itu permasalahannya. Tapi kan Tuhan El Shaddai, mbuh karepmu gitu kan. Wong ora nabur kok minta nuai? Ya enggak? Aku percaya Tuhan akan melipatkan pemberi. Lu engkau sih, prinsipnya diinget-inget. Nabur dikit, nuai dikit. Jangan suruh nabur dikit, Tuhan lipat kali ganda. Loh, wis dilipat, dikali, digandakan. Wah, kayak pangkat sekalian gitu kan matematikanya kalau perlu. Jadi kan itu urek toh. Enggak gitu prinsipnya. Nabur dikit, nabur banyak, nuai itu hukum alami. Tapi janji Tuhan bahwa jangankan Bapak Ibu mau ngasih atau enggak. Jangankan Bapak Ibu nabur apa enggak, Tuhan kasih jaminan satu, Dia sanggup mencukupkan keperluan. Bapak Ibu enggak nabur pun punya keperluan, Tuhan kasih enggak? Kasih. Loh itu loh hebatnya janji Tuhan. Jadi jangan mau memberi supaya apa yang jadi kebutuhanku, enggak usah repot-repot Pak, Bu, Mas, Mbak, Le, Om, semua tante lah ya. Enggak perlu repot-repot. Panjenengan gak nabur pun apa yang jadi kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Karena Dia Bapak kita. Apa Pak Yoto akan bilang sama Fanya, nek meh nyangoni Fanya, kowe kudu nabur lho, Dek. Orang nabur tak sangoni. Lho Bapak macam apa Pak ini? Enggak toh Pak ya. Fanya mau memberi mau gak memberi, tanggung jawab seorang. Oh, maaf. Wah, ini saking di sini. Pak Ruli ya bingung kok aku tadi. Pak Ruli maksudnya, Pak. Pak Ruli, Fanya bingung, Fanya ngulati. Terus nengok Pak Ruli, Pak aku naik sopo. Tapi itu benar, saya yang ngalami kayak gitu Pak, saya ngalami. Beberapa hari yang lalu, tak putus, ini agak keingetin saya jadi geli sendiri. Beberapa hari yang lalu tuh ada tamu main ke rumah saya, teman lama datang ke rumah. Seorang teman lama di gereja yang lama main ke rumah bawa anak laki-lakinya. Saya datang, saya duduk ikut ngobrol, saya, istri saya, teman saya sama ibunya. Anaknya lagi main sama dia, umur 3 tahun. Tahu anaknya datang deketin saya, ayah, nganjek gitu. Serius, absurd sekali anak ini. Ayah, saya bilang, namanya Intan teman saya, Tan, anakmu nyelok ayah, oh mungkin salah sebut mungkin. Saya bilang, dia manggil bapaknya apa? Papa. Lu kok bisa ngerti ayah iki apa? Jangan sampai istri saya punya pikiran yang danda loh ya. Oh mungkin dia salah sebut, ya sudah. Dia main lagi sama Niel, kami lanjut main lagi, kami lanjut ngobrol lagi. Nggak lama deketin lagi ketika mau pulang, deket lagi, ayah gitu. Enggak, ini udah gak bener. Saya bilang sama teman saya, Tan, anakku lanang berarti telu, gitu kan. Dilala namanya mirip, namanya Oneil. Kan anak saya kan Nathaniel, Otniel. Ini namanya Oneil. Ini anak yang terhilang ini ya. Kenapa dia lihat saya bisa bilang ayah? Untung dia teman saya, teman istri juga gitu kan. Kalau enggak kan bisa berantem kami. Dia pulangkan, Pi, kamu ada main sama siapa? Kan enggak bener gitu ya. Maaf ya Fanya ya. Fanya kan nengok ke papanya, Pak aku anak siapa Pak gitu kan. Pak Ruli tidak akan menyangoni, memberi sangu ke Fanya, nunggu Fanya ngasih. Enggak, itu tanggung jawabnya Pak Ruli. Tapi kalau Pak Ruli sampai tahu Fanya ternyata
murah hati kepada teman-temannya, betapa bangga dan juga akan memberi. Ya wis, nek biasanya tak sangoni roti siji, ya wis tak sangoni roti telu. Sing siji mbok maem, sing dua bagikan. Nah, itu kan gitu prinsipnya. Jadi kita nggak perlu memberi untuk nyogok Tuhan supaya mencukupi kebutuhan kita, nggak perlu. Tuhan sudah mencukupkan. Tapi kalau Bapak Ibu menabur, pasti akan menuai. Tapi nabur dulu loh, jangan minta cepet-cepetan nuai. Amin. Lemes tau pasti, nabur kok. Nek nuai, yes, haleluya 12 kuadrat. Ya, 12 kali kurang. Haleluya 12 kuadrat. Tadi pagi saya cerita pengalaman teman saya. Saya punya teman dulu, ya. Teman saya ini koordinator sekolah minggu. Dia ini ya yang ngurusin jadwal sekolah minggu, termasuk juga ngumpulin persembahan dari cabang-cabang, dikumpulkan. Nah, dia titipkan persembahannya ini, bukan Mas Adris. Ini teman saya lama. Persembahan dikumpulkan dalam satu plastik, dititipkan kepada pengerja gereja. Pengerja gereja ini orang Batak. Tapi bukan Ais ya, bukan ya. Ini laki-laki, namanya Bang John namanya. John, ya. John Tampu Bolon, saya masih ingat sekali. Teman saya bilang, "Bang John, titip ya." Oke. Ya, titip dulu gitu kan. Titip di kamarnya pengerja. Nah, masalahnya yang titip lupa, yang dititipin lupa. Enggak diambil. Yang dititipin juga lupa, enggak segera dikasihin. Singkat cerita, Bang John ini punya kebutuhan. Dia perlu untuk bayar kuliah. Dia doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, hamba perlu ini untuk bayar kuliah dan seterusnya. Selesai amin, dia lihat, ada plastik ya. Apa itu gitu kan? Dibuka, isinya uang persembahan dikumpulkan. Dia bilang, wah puji Tuhan, Tuhanku ajaib, aku berdoa Tuhan siapkan. Loh, itu kan orang Kristen kan gitu kan. Gitu, minta yang kayak gitu. Padahal itu uang persembahan. Dia pakailah itu untuk kuliahnya. Nah, teman saya ingat, waduh, saya tak ditipin tuh ke pengerja. Dia tanya, suatu kali saat, Bang John, itu yang plastik persembahan sekolah minggu di mana? Astaga Tuhan Yesus gitu dia. Itu kan ya Mas ya punya iya. Mas sorry itu saya pakai untuk bayar kuliah gitu dia. Tapi akhirnya ditukar sih. Nah, tapi saya menggambarkan orang Kristen itu sangke no pengen, wah pasti Tuhan mampu, betul Tuhan mampu. Tapi kan gak gitu tuh caranya. Kalau mau nuai banyak, nabur banyak. Kalau nuainya dikit, berarti naburnya memang masih dikit. Itu hukum alam. Ya, nah masalah Tuhan mencukupkan bahkan berkelebihan, itu kesanggupannya Tuhan, itu kemampuannya Tuhan, gak perlu nunggu Bapak Ibu kayak gitu, enggak, Tuhan akan cukupkan. Dan ketika dilebihkan, lebihnya itu untuk Bapak Ibu bisa melakukan kebajikan. Kalau di terjemahan yang lain, dan malah berkelebihan dalam segala perbuatan baik atau pekerjaan baik. Ya, jadi Tuhan itu sanggup memberi apa yang kita perlukan. Jadi cukup, kata kuncinya cukup. Ingat doa Bapa kami, berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup aja. Itu kuncinya. Ayat yang ke-10, 2 Korintus 9 ayat 10 bilang begini, Ia, yaitu Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan itu menyediakan benih bagi penabur. Bahkan gak cuma benih. Ya, benih gandum itu kalau terus nanti tumbuh jadi gandum, diolah jadi roti. Ya, jadi maksudnya gini, dari mulai yang benih sampai hasil jadi, itu semua Tuhan yang menyediakan. Nah, Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi Bapak Ibu, benih untuk ditabur, dan ketika nanti kita menuai hasilnya, itu pun datangnya dari Tuhan. Gampangannya gini, saya sudah merangkumkan dengan kalimat yang saya harap bisa menyederhanakan itu. Pemberian kita, jadi kalau Bapak Ibu bisa memberi, Bapak Ibu mampu memberi, ya, pemberian kita ini sesungguhnya berasal dari kecukupan yang Allah telah berikan. Pikirkan, Bapak Ibu bisa memberi, itu duit dari mana? Berkat-berkat dari mana? Dari Tuhan. Tuhan mencukupkan, Bapak Ibu bahkan bisa memberi. Jangan dibalik. Bukan malah pemberian kita sebagai sarana memancing Allah agar mencukupkan kita. Ingat, Dialah yang menyediakan benih, Dia juga yang memberikan panen.
Jadi benihnya dari mana Bapak Ibu bisa nabur? Dari Tuhan. Ketika panen, panen dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu bermatematika sama Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan, mulai dari benih yang kita tabur sampai tuaian yang kita panen, itu Tuhan yang pegang kendali. Jadi nggak perlu kita, loh Mas, berarti kalau misalkan kita memberi, itu nggak ngefek sama kasihnya Tuhan. Tidak. Tidak. Kasih Tuhan sempurna. Bapak Ibu mau ngasih, nggak ngasih. Tuhan itu bukan manusia yang kalau Bapak Ibu nggak ngasih, terus dia menghukum Bapak Ibu. Tidak. Tapi dikatakan Tuhan mengasihi yang memberi dengan sukacita. Maksudnya bahwa Tuhan senang melihat anak-anaknya yang memberi dengan sukacita. Bukankah kita pengennya menyenangkan hati Tuhan? Amin. Tapi kalau Bapak Ibu nggak memberi, Tuhan pun juga nggak akan ngamuk dan ngosak ngasih kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kok dorangnya itu iki? Saya tanya Bapak Ibu selama ini apakah merasa hidupnya dikacau balaukan Tuhan? Enggak. Padahal kan kita juga masih medit-medit aja tuh. Wah, Om Daniel kok ngerti? Enggak lah. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini adalah orang-orang yang murah hati. Amin. Wah, harus diamini. Iya kan? Medit itu mau dongkolo. Sok-sok Mas. Ya kan? Enggak lah. Tapi kita belajar untuk murah hati. Amin. Nah, tapi ingat ketika kita murah hati, ketika Bapak Ibu memberi, jangan dorongannya supaya Bapak Ibu mendapatkan lebih dari Tuhan. Ingat, yang Bapak Ibu berikan saja itu datangnya dari Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus memahami Allah yang tidak terbatas ini? Kaitannya dengan memberi apa? Dengan kita memahami Allah yang tidak terbatas, mampu mengajarkan kita kerelaan. Jadi kita enggak egois. Ya, yang pertama tadi apa? Mendatangkan ketenangan. Yang kedua, dengan memahami Allah enggak terbatas, itu ngajarin kerelaan. Maksudnya gimana? Coba, ayat yang ke-7, yang terjemahan baru dulu saya baca. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Atau firman Allah yang hidup bilang begini, setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi yang kedua, kalau Bapak Ibu memahami, Tuhan itu enggak terbatas loh. Bapak Ibu akan bisa terdorong untuk punya kerelaan memberi. Kenapa? Seperti yang saya bilang kemarin, kalau kita memberi, mengurangi milik kita, enggak usah takut. Kalau memang itu sungguh-sungguh kurang, maka Tuhan akan berikan lagi supaya cukup. Kata kuncinya adalah cukup. Jadi enggak usah takut. Ketika memberi, maka Tuhan akan bekerja, mengerahkan segala upaya supaya yang kurang tadi jadi cukup. Amin. Ya. Nah, sekarang kemarin minggu pertama saya sudah janji, saya akan sharing mengenai terus gimana tuh kalau kita mau memberi yang benar menurut anjuran Rasul Paulus dalam Korintus itu gimana? Memberi yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, memberi itu harus dengan hikmat. Dikatakan tadi kan setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikan. Dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu harus punya pertimbangan. Harus dengan hikmat. Ya, Pak Heri bilang begini, kalau memberi itu harus los, tapi jangan dol. Jangan los dol. Los artinya jangan diungkit-ungkit, tapi jangan dol. Jangan terus enggak terkontrol. Jangan Bapak Ibu memberi, tapi kebutuhan Bapak Ibu Saudara, kewajiban Bapak Ibu Saudara terlantar. Kita masih punya cicilan rumah, kita masih punya cicilan kendaraan, kita masih punya cicilan BRI, BNI, BCA dan yang lain sebagainya itu. Ya. Kalau yang pinjol jangan. Ya, jangan ya. Tobat ya jangan. Yang punya pinjol di sini medeni. Jangan. Mendingan yang pasti-pasti ya. Pegadaian boleh ya, atau bank-bank itu BRI. Jangan bank toyet, bank apa jangan ya. Yang ngubengke duit itu pokoknya jangan. Ya, itu bunganya mencekik leher itu ya. Nah, kita masih punya kewajiban
Untuk kita harus membayar cicilan demi cicilan itu. Jangan sampai karena kita terdorong memberi, terus yang tanggung jawab tidak kita urus. Itu juga salah. Itu harus dengan hikmat ya. Gimana yang dengan hikmat? Yang pertama, ya, jadi dengan hikmat itu artinya putuskan dengan bijaksana. Mengenai saya, pikirkan, saya, tanggung jawab saya, cicilan saya, kewajiban saya, itu harus terpenuhi dulu, itu harus tersisihkan dulu. Harus dipikir. Jangan terus, kalau kita memberi, sok kabeh. Oh enggak kayak gitu caranya. Enggak, nanti Bapak Ibu yang pusing. Memberi harus dengan hikmat. Berarti kita cetil loh enggak cetil, kan niatnya sudah memberi. Tapi kan kalau kita memberi terus cicilan nunggak, salahnya siapa? Salah Tuhan. Loh tidak, kita yang tidak bijak dalam mengambil keputusan. Pikirkan sayanya. Nota-nota harus dibayar dulu ya Pak Daniel ya. Ini harus. Ya dong, tagihan-tagihan harus dibayar. Saya invoice itu kudu tak bayar, saya lagi mikir lia-lia nih gitu kan. Yang kedua, pikirkan mengenai penerimanya. Kalau ada orang yang kita perlu tolong, pikirkan nih penerima ini gimana nih. Ini orang tanggung jawab enggak ini. Tiwas kita tolong ternyata nguyai segoro. Nguyai segoro bukan karena dia orang kaya, enggak. Tapi karena ternyata dia juga enggak bisa ngelola pemberian. Misalnya kurang ngatung. Latih orang ini. Jangan terus mesake lah, neng mesake kok terus bola bali atau lama-lama ya enggak bener. Pikirkan menerimanya. Ini orang nih gimana? Berarti kita memberi pilih-pilih, bukan pilih-pilih. Ini ngomongin hikmat Bapak Ibu. Apakah ini bakal dipakai untuk justru hal-hal yang enggak bener? Ya, kan bukan urusan kita juga Mas. Loh, tapi kan kita punya peran di situ kalau uang yang kita kasih ternyata malah dipakai untuk amit-amit, beli obat-obatan, beli hal-hal yang enggak bener. Tetapi kan itu urusannya dia, kan saya niatnya ngasih, tapi kan kita punya peranan di situ. Hati-hati, pikirkan si penerimanya ini. Lalu kemudian juga pikirkan mengenai takarannya. Apakah saya mau memberinya 5 juta? Apakah 500? Apakah 50? Apakah 5.000? Bapak Ibu yang putuskan. Ini sedikit tips saja ya, kalau ada orang yang datang berhutang sama saya selalu bilang saya itu paling hati-hati sama duit. Karena duit itu bisa ngerusak pas itu lurah. Dulunya raket rumaket begitu gara-gara duit, breng. Gini aja, saya enggak bisa nolong, misalkan dia pinjamnya 500 misalkan ya. Ya, pinjam 500 maka saya bilang gini wae, saya adanya segini. Misalkan Tuhan gerakkan 150, saya adanya segini. Ya, pakaian enggak usah mbok pikir balik gini. Ya, pakaian moga jadi berkat. Sudah, kita niatnya nolong. Jadi enggak kepikiran, balik ke syukur, orang dibalik ya enggak apa-apa, kita niatnya nolong. Dan kadang-kadang itu jadi pager, orang Jawa bilang. Karena udah ngasih, besok-besok mah balik lagi, wah dewa aku gitu. Pager. Saya tidak suka memberi pinjaman gitu kan. Karena enggak enak nanti jatuhnya. Jatuhnya nanti ya, kalau misalkan dipakainya jelas untuk kerja, untuk apa usaha, malah kita bisa bantu support dia carane ngeguhke gitu. Tapi kalau pinjam hanya untuk bayar utang, nah itu kan paling repot tuh. Saya dikejar sama debt collector, saya pinjam buat bayar utang. Lah terus balik ke piye iki wong bayar utang. Istilahnya Bang Haji itu gali lubang, tutup lubang. Pikirkan takarannya, lalu caranya. Tuhan Yesus mengajarkan kalau dalam hal memberi sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu bukan batu, itu kiasan. Jangankan orang lain tahu, tanganmu aja jangan sampai tahu. Itu berbicara kalau memberi privat aja, ora sah terus dicerita-ceritake. Kuwi nek aku sing ora nulungi, aku sing ora ngeki mbul lho kuwi ngono. Ngaku jangan. Ya, kalau kemarin Pak Hari nyetori katanya, dia ilustrasikan nyetori megang uang gitu kan, memberi tangan tok jane ning tangane ono tatone Heri ya padha wae gitu kan. Padha wae, itu namanya merendah tapi di atas gunung. Tetep aja dhuwur kan gitu. Jadi hati-hati kalau memberi caranya. Tuhan bilang kalau memberi sedekah jangan diumbar. Biar Tuhan yang tahu. Ya, kalau orang lain yang tahu upahmu ya itu aja, upahnya adalah pujian, hormat, situ aja. Tapi kalau kita memberi dan hanya Tuhan yang tahu, upah kita datangnya dari Tuhan.
caranya. Lalu pikirkan juga dampaknya. Kalau saya memberi ini, yang tadi saya bilang, dipakai untuk yang aneh-aneh enggak? Dipakai untuk macam-macam enggak? Atau betul-betul untuk mencukupi kebutuhannya? Suatu kali saat saya lagi siang-siang di toko, ada datang satu bapak-bapak, saya lihat ini bapak-bapak sudah kepayahan sekali. Dia datang dan tawarin saya satu kresek beras, Dia bilang, Pak, saya punya ini, saya butuh buat beli obat istri saya. Loh, lah istrinya kenapa? Istri saya sakit, Pak. Saya cuma punya tinggal ini, tolong dibeli buat saya beli obat. Apa ya tega kita mengambil berasnya untuk dia beli obat? Ya sudah, Tuhan gerakkan hati. Ini saya bukan nyombong ya, cerita untuk menjelaskan. Om Daniel baru ngomong cerita malah diceritake. Bubar wes saya. Om Daniel ngapusi gitu ya. Jagani, enggak pada kepikiran gitu loh Pak gitu ya. Akhirnya sudah saya kasih uang, dah berasnya dibawa aja. Singkat cerita, datang lagi dengan bahkan bawa anaknya. Ini saya udah muter-muter cari ini buat beli obat untuk istri, tapi yang nggak butuh ini anak saya. Ya, anak saya yang satunya ada di sana, nunggu di sana, dia cerita. Dalam hati saya, percaya orang gue. Satu sisi, tapi saya sisi, mosok main ngapusi, nggawa anak. Mosok anak yo di skenario gitu kan. Gue kudu ngomongnya, rasa-rasanya kok aneh gitu. Tapi Tuhan bilang sudah kasih, sudah. Malam-malam datang ke rumah saya kasih lagi. Ya sudah Pak, ini buat beli obat. Wah makasih ya Om, makasih Om. Sudah. Berapa waktu kemudian, datang lagi. Ya, bahkan ini saya udah tidur dibangunkan, udah menjelang malam. Dia sekali ini bawa tas, bawa anak perempuan, dia bilang istrinya sudah nunggu di terminal, anaknya nunggu di terminal, mereka mau pergi ke Jawa Timur, enggak punya ongkos. Om kalau boleh saya diongkosin. Ya percaya apa enggak, ayo gimana. Udah ketiga kali loh ini. Tapi Roh Kudus bilang enggak, kasihan. Saya bilang sudah tunggu, saya masuk, saya ambilkan uang, saya ke kulkas, ngambil bear brand, kebetulan ada roti, saya ambil roti, saya bilang ini buat sanggup di jalan, saya kasih nomor telepon saya, malah sampai sana kabari saya, nek wis lulus butuh gawean teleponan aku. Sampai sekarang kok malah enggak jedul-jedul lagi. Semoga memang betul-betul dia sudah di sana. Tapi pondok pesantren itu kan urusannya dia. Niat kita kan memberi. Ya, ngakunya rumahnya di daerah apa itu yang Lotte Mart itu Tipes. Ngakunya di daerah Tipes. Kalau Bapak Ibu mengharapkan cerita nanti Om Daniel Bariki menuai banyak, enggak ada, ceritanya berhenti di situ. Enggak, saya bukan menceritakan nuai banyak, sampai di situ ceritanya. Saya berharap memang orang ini betul-betul sudah sampai di Jawa Timur, terpelihara dengan baik, istrinya bisa terpelihara dengan baik. Perkara kelingan aku nanti mau kontak, yang penting nomor saya udah tak kasih. Waktu yang terakhir tuh bawa anaknya 2, anaknya 4. Yang waktu itu dibawa 2. Api-api anaknya SMP SMA baik-baik Pak. Bahkan anaknya yang ragil, entah kebetulan atau enggak. Saya tanya anaknya yang keempat namanya siapa? Nathanael. Loh, podo karo anakku gitu. Anak saya Nathaniel gitu kan. Mau saya ngapusi, ayo. Dari mana dia? Saya bilang sudah percaya aja lah. Roh Kudus gerakkan. Ya. Jadi kalau enggak ada cerita kelanjutannya menuai, enggak, nuainya nanti urusan saya sama Tuhan. Ya. Tapi yang jelas pikirkan dampaknya. Saya pikir orang ini betul-betul membutuhkan. Bahkan dia bilang sama saya loh, dulu istri saya itu Kristen loh Pak. Oh iya, namanya siapa? Nama tanya bukan. Bukan. 5 juta rupiah. Bukan. Namanya Natalia. Kristen banget loh namanya. Anaknya Nathanael. Ya. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada kelanjutan ceritanya episode ini, nggak tahu. Ya, berapa kali saya tuh kayak gitu Bapak Ibu. Ya, unik-unik yang saya jumpai itu unik-unik. Ada orang yang sudah separuh gini, itu sampai tak antar ke terminal, tak ongkosi, tak nggoni jaket, tak suruh pulang. Jangan kesini lagi, saya bilang gitu. Lihat di Solo gelandang, saya bilang rumahnya mana? Madiun.
Saya langsung bawa loh, saya naik motor tak bawa ke terminal, tak unggah ke bis. Pak, ini orang ini katanya rumahnya daerah sini. Oh ya saya tahu Pak, itu dekat kantor pos Ambo, pokoknya ini dananya berapa? Ya ini uangnya, tak sangoni Pak, nggo mangan engko, jaket saya tak nggoni jaket. Saya bilang ojo balik ning Solo meneh. Nah gitu. Mendingan tetap di Madiun, bantu kakakmu. Kakaknya katanya jualan pecel. Meh ngapusi mendak terserah, pokoknya Roh Kudus bilang kasih. Sampai sekarang ya enggak ketemu lagi. Moga-moga tetap di sana. Kadang-kadang aneh-aneh yang saya jumpai. Ya, tapi pengalaman-pengalaman itu membawa saya, melatih saya untuk enggak perlu takut memberi, karena Tuhan kita itu Tuhan yang sudah menyiapkan. Ya, nanti saya ada satu hal yang menarik yang saya mau sampaikan. Kita bahas dulu ini, ya. Yang kedua, dengan rela. Bicara sikap hati, jangan terpaksa, jangan sungut-sungut, jangan nungkit-nungkit, jangan menyesal, jangan nuntut balas. Saya udah ngasih lu, dia ben tak apii lu, maksud gue jahat karo aku. Gitu kan. Dia menurut tak kei, maksud gue orang ngei aku. Enggak ada ceritanya orang Kristen mikir gitu. Ya, yang ketiga dengan sukacita. Kenapa dengan sukacita? Bapak Ibu gini, kalau kita memberi, kita tuh sedang menyenangkan hati Allah. Amin. Allah kita murah hati, maka kita pun harus murah hati. Tuhan Yesus bilang begini, jadilah murah hati seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Ya, jadi kalau kita murah hati, Bapak itu senang. Kemudian kalau kita memberi, kita mewujudkan kasih Allah. Kasih Allah itu kan abstrak toh. Kalau saya bilang kasih Allah, itu kan abstrak. Orang-orang yang gak mengenal Allah, kalau saya bilang kasih Allah aku sungguh tak terbukti. Dia memberikan anaknya, oh abstrak. Tapi kalau Bapak Ibu bawa beras, bawa sembako, diberikan, nyata enggak itu? Jelas lah itu, mewujudkan kasih Allah. Dan Allah bersuka cita. Kita pun bersuka cita. Kalau kita memberi, kita menyalurkan berkat Allah. Dan kalau kita memberi, kita memasyurkan nama Allah. Berapa banyak teman-teman saya, orang-orang yang saya jumpai, mereka bilangnya begini, nek wong Kristen ki emang lomo-lomo ya. Oh yo jelas. Saya bilang gitu. Orang Kristen itu kok baik-baik. Oh yo jelas. Tuhannya baik. Yesusnya aja rela mati untuk orang berdosa. Kan gitu. Ya, jadi dengan kita memberi, kita harus memberi dengan hikmat, dengan rela, dan dengan sukacita. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk berpikir benih. Jangan berpikir tuayan. Pikirkanlah tentang benih. Gini Bapak Ibu, ya, saya minta kita renungkan perkataan ini. Jika kita memiliki apa yang tidak kita butuhkan, itu bukan tuayan. Sesungguhnya itu adalah benih yang Allah sediakan bagi mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu punya lebih, bukan supaya kita terus jadi makin neko-neko. Kalau kita punya yang gak kita butuhkan, maka itu ternyata bukan tuayan. Itu benih yang harus kita tabur. Halo, bener dah? Tadi loh saya cerita tentang Pak Ruli sama Fanya. Punya roti satu. Pak Ruli melihat kok rotinya ini diberikan ke temannya. Ya sudah, Pak kasih 3 untuk anakku Fanya. Terus Pak Ruli lihat Fanya makan 3. Loh orang ngono carane nduk. Jatahmu tetap 1, kamu 1 aja cukup. Sing loro dinggo kan kancamu, kan gitu toh prinsipnya. Jadi kalau kita punya yang tidak kita perlukan, itu bukan punya kita Pak, itu bukan tuayan. Itu adalah benih yang Tuhan beri untuk kita kasih ke orang lain yang membutuhkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus. Kalau yang kita punya ini, bukan yang kita need, bukan kita butuhkan. Bukan yang kita need, maka itu adalah seed, benih, biji yang Tuhan kasih untuk kita tanam, kita tabur. Jadi kalau saya cukup dengan ini, maka kalau saya bisa memberi, ya memang itu benih yang Tuhan kasih. Yang tadi saya bilang, kita bisa memberi itu pun datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, aminnya melempem, bukan memberi ya toh. Nah gitu loh. Yang ketiga, menyingkapkan kebenaran. Kita memahami Tuhan tak terbatas itu yang pertama mendatangkan, menghadirkan ketenangan. Yang kedua mengajarkan kerelaan. Dan yang ketiga untuk menyingkapkan kebenaran. Biar kita gak munafik. Saya mau cepat aja. Kristen itu kan artinya serupa Kristus. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Kristen itu kan artinya Kristus kecil, itu Kristen. Nah sekarang kalau kekristenan itu berbicara tentang menjadi serupa Kristus, perhatikan.
Nah kalau Kristus penuh kasih, kenapa kok pengikutnya enggak? Kalau Kristus murah hati, kenapa pengikutnya tidak? Kalau Kristus rela berkorban, mengapa pengikutnya kok tidak? Nah, coba dipikir. Yesus itu murah hati, kenapa kita enggak murah hati? Yesus rela berkorban, kenapa kita enggak rela berkorban? Padahal arti Kristen adalah Kristus kecil, pengikut Kristus. Seperti Kristus, arti Kristen itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara Kristen, kita ini harusnya seperti Kristus. Yang mengaku Kristen, tapi tidak menyerupai Kristus, sesungguhnya bukan Kristen. Orang-orang ini hanya berlagak jadi Kristen. Etok-etok. Tapi tidak Kristen. Kalau orang-orang Kristen tapi nggak serupa Kristus, itu bukan Kristen, itu hanya pura-pura Kristen. Saya sama ponakan saya itu sering main, ponakan saya perempuan. Ketika dulu masih sering bermain bersama, karena sekarang dia udah sekolah, udah SD, jarang ketemu. Dulu ketika masih kecil, dia tuh paling seneng ngajak main saya itu polisi-polisinan. Ya, saya jadi polisi, dia pakai otopetnya itu jadi pengemudi motor yang di razia. Dia senang banget main itu. Angkel kita main polisi, oke. Jadi dia pakai otopet gitu, prit, saya bilang gitu. Mana surat-suratnya? Dia kasih. Mana helmnya? Ini ya, jadi gitu ya. Itu mainannya kayak gitu. Nah, saya hanya berlagak jadi polisi, tapi bukan polisi beneran. Saya cuma pura-pura main-main jadi polisi. Tapi saya nggak berhak nangkep maling. Saya nggak berhak menyandang pangkat kepolisian, enggak. Nah orang-orang Kristen yang nggak serupa Kristus itu hanya berlagak Kristen. Berhak masuk surga? Enggak. Maaf, gitu. Berhak untuk jadi anak Allah? Ya enggak. Anak Allah itu ya Kristen sejati. Jadi kalau terus teriak-teriak, Bapak, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Hati-hati Bapak Ibu. Kristen yang tidak serupa Kristus itu bukan Kristen. Itu cuman berlagak jadi Kristen. Aku bersaksi, kata Rasul Paulus, bahwa mereka, siapa mereka ini? Mereka ini adalah jemaat Makedonia yang dibandingkan oleh Rasul Paulus dengan jemaat Korintus. Jemaat Makedonia ini telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan. Dengan kerelaan sendiri, jemaat Makedonia ini meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, yaitu memberi. Mereka memberi lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jemaat Makedonia itu menjadi contoh Rasul Paulus. Jemaat yang telah melakukan pelayanan kasih, yang memberi berbagi dengan baik. Jemaat Makedonia, bukan jemaat Korintus. Jemaat Makedonia ini menjadi contoh bagi Korintus yang beleret tadi. Kenapa jemaat Makedonia? Karena mereka telah memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Karena mereka mendesak, memaksa untuk bisa ikut ambil bagian dalam memberi. Saya membayangkan jemaat Tuhan yang kayak gini, wah itu pekerjaan Tuhan gak usah susah-susah dipikir ya. Kalau jemaatnya itu udah rela memberi semua, semangat memberinya itu sampai makso. Mas Daniel, Om Daniel, Pak Daniel, saya tak memberi untuk pekerjaan Tuhan gitu kan. Enggak usah nanti, oh enggak saya pengen memberi, ngotot. Saya pikir khotbah ini enggak perlu. Bener enggak? Kalau semua jemaat kayak gitu, saya baru buka. Hari ini kita akan membahas mengenai memberi. Bapak Ibu akan langsung berdiri. Enggak perlu Pak. Kami sudah melakukannya. Wah kan mantep. Gitu kan. Cukup. Gitu kan. Kami sudah membuktikannya. Enak gitu loh. Ya kan? Tapi kan masalahnya kita kadang memberi masih awal. Nah jemaat Makedonia itu mau memberi aja makso. Om Paulus jangan buat tolak. Kenapa Paulus menolak pemberian Makedonia? Karena Makedonia itu miskin. Mereka itu kekurangan dalam banyak hal. Tapi mereka makso. Walaupun kami miskin, kami punya berkat loh, pengen kami kasih. Tolong terima. Bapak Ibu ingat gak peristiwa ketika Tuhan di bait Allah, lalu Tuhan memperhatikan orang-orang kaya memberi persembahan. Kemudian setelah orang-orang kaya itu datanglah seorang janda yang mempersembahkan 2
peser. Apa kata Tuhan? Janda ini memberi lebih banyak dari orang-orang kaya tadi. Karena orang-orang kaya memberi dari kelimpahan mereka, janda ini memberi dari segala apa yang dia miliki. Nah sekarang saya tanya, kalau janda ini memberi dari segala apa yang dia miliki, berarti dia nggak berhikmat dong. Dia nggak punya apa-apa. Berarti ini ngomongin sok kabeh. Berarti ini ayat yang sering dipakai hamba-hamba Tuhan gitu juga. Janda ini memberikan semua yang dia miliki. Bapak Ibu sekarang angkat tangannya. Taruh ke dompetnya. Buka ada berapa uang. Berikan semua yang Bapak Ibu miliki. Wah, orang ngono ceritanya. Enggak gitu. Bapak Ibu tahu enggak kenapa janda itu memberi semua yang dia miliki? Karena gini, dalam peraturan Yahudi, janda itu tanggung jawab bait Allah. Saya ulang sekali lagi. Janda itu tanggung jawabnya bait Allah. Dana persembahan dari bait Allah itu dikelola untuk melayani para janda. Itulah yang akhirnya juga diadaptasi oleh rasul-rasul mula-mula ketika membentuk 7 orang pilihan termasuk Stefanus untuk bisa memelihara pelayanan bagi janda-janda. Itu diadaptasi oleh orang-orang percaya. Dulunya bait Allah orang-orang Yahudi yang melakukan itu. Jadi janda nggak usah takut, janda itu dipelihara oleh bait Allah. Kalau Undang-Undang 45, anak terlantar, anak yatim, fakir miskin dipelihara oleh negara. Nah kalau bait Allah waktu itu janda-janda, anak yatim itu dipelihara oleh bait Allah. Nah berarti janda ini mikirnya gini, hidupku sudah terjamin oleh bait Allah. Aku sekarang punya 2 peser, aku juga pengen membagi supaya janda-janda yang lain pun terpelihara. Itu cara pikirnya janda ini. Ya, jadi jangan dipikir janda ini sok kabeh terus gak mikir hidupnya. Oh enggak. Hidupnya sudah terjamin sama bait Allah. Sama halnya. Bapak Ibu Saudara, hidupnya dijamin sama Tuhan. Jangan takut untuk memberi. Amin. Amin ya. Jadi Jemaat Makedonia memberi, mendesak, makso. Dan kemudian perhatikan, mereka memberi pertama-tama bagi Allah, kemudian juga bagi sesama. Jadi saya dorong Bapak Ibu, yuk buktikan iman. Jangan jadi orang munafik. Maksudnya munafik gimana? Ngaku Kristen tapi imannya nggak dibuktikan. Ngaku Kristen tapi nggak ada tindakan nyata, nggak ada perbuatan. Nah sekarang latihannya memberi. Beri untuk Tuhan dan pelayanan. Beri untuk keluarga, untuk sanak saudara. Beri untuk saudara seiman. Beri untuk siapapun yang memerlukan. Beri. Beri untuk pelayanan, untuk Tuhan, untuk keluarga, saudara seiman. Siapapun beri. Amin. Wah, bisa? Bukan untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup. Gagal memberi itu bukti kita gagal mengenal. Kita ini gagal kalau kita hanya selalu tertuju pada tuaian dan keinginan. Tuaian untuk keinginan kita. Bukan kepada benih dan kerelaan. Kita gagal kalau kita hanya mikir tuaian, mikir keinginan kita. Kegagalan kita dalam memberi sesungguhnya adalah bukti kegagalan kita dalam mengenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, maka kita nggak mudah memberi. Kita awal, hitung-hitungan. Padahal Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Saya percaya kalau ada orang yang lawannya awal apa ya? Royal betul ya. Yang memberinya luar biasa. Saya percaya karena dia kenal betul bahwa Tuhan mampu mencukupkan kebutuhannya. Amin Bapak Ibu. Saya nggak perlu khawatir jemaat di sini nanti seperti apa, memberi apa enggak. Saya sudah terangkan panjang lebar. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap pesan firman Tuhan kali ini. Kalaupun kita memberi, bukan supaya kita diberkati. Karena sesungguhnya kita sudah diberkati banyak oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang cukup panjang malam hari ini. Hamba harus menerangkan banyak hal kepada setiap kami semua terkait memberi ini. Sesungguhnya memahami Allah yang tidak terbatas bukan justru membuat kami meminta banyak, menuntut banyak, tetapi memahami Allah yang tidak terbatas sesungguhnya memampukan kami untuk memberi banyak. Kami gak perlu khawatir Tuhan, karena kami percaya segala keperluan kami Tuhan sudah cukupkan. Kami tidak menjadi egois, karena dengan memahami Tuhan tidak terbatas, maka kami beroleh kerelaan untuk berbagi, untuk memberi kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan sebagai bukti iman kami,
Kami tidak mau menjadi munafik, mengaku Kristen tetapi tidak seperti Kristus. Kalau Kristus murah hati, kami pun murah hati. Kalau Kristus rela berkorban, maka kami pun rela berkorban. Segala pemberian yang kami berikan semata-mata hanya karena Tuhan sudah melimpahkan ini semua kepada kami. Kami gak mau nuntut macam-macam sama Tuhan. Apa yang Tuhan beri ini terlampau indah bagi kami. Kami sudah punya lebih dari cukup Tuhan selama ini. Kalau selama ini mungkin kami merasa kurang, itu karena hawa nafsu kami, karena keinginan kami, karena kedagingan kami, karena kemanusiaan kami. Tapi sesungguhnya Tuhan memberikan lebih dari cukup, agar kami juga bisa memberi, berbagi kepada banyak orang. Biarlah firman yang hamba taburkan ini boleh dipahami, masuk dalam hati kami, menjadi rema, boleh kami praktekkan dalam keseharian kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberi yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau siapkan persembahan kita dan kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Nanti Ibu Yoto akan membimbing kita di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan pada saat malam hari ini, kami boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, biarlah persembahan apa yang kami haturkan ke hadapan-Mu Tuhan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Engkau Bapa. Pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, terlebih firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami akan pemberian kasih Tuhan. Karena Engkau telah mengasihi kami lebih dulu Tuhan, biarlah kami seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang kami berikan Tuhan, kami berikan dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati Tuhan. Anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan persembahan Tuhan. Engkau memberkati lebih hari lebih berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Allah kita. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti, monggo Mas sami nderek, monggo Mbak sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun,
kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara, biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Info sepekan yang perlu saya sampaikan adalah besok hari Senin ada latihan tamborin. Kemudian akan dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah Padang. Kemudian hari Selasa kosong. Kemudian hari Rabu ada oikos ya, ada oikos di wilayah Ngipang ya Pak Diki nggih. Ya, oikos. Kemudian paginya jam 10 pagi ada program Kristal di Radio Immanuel bersama dengan Bapak Daniel dan Bapak Heri. Monggo Bapak Ibu Saudara yang memiliki radio bisa menyaksikan, mendengarkan banyak sekali berkat-berkat yang kita terima melalui siaran Kristal ini. Kemudian hari Kamis ada lomba futsal untuk per oikos, nanti akan diterangkan sama Bapak Daniel. Hari Jumat ada doa untuk seluruh panitia ibadah Padang. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja setengah 6 sore. Kemudian hari Minggu kita akan sama-sama ibadah Padang berangkatnya pukul 6:30 kumpul di UKS. Jam 7 tepat kita akan berangkat menuju lokasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, yang Sultan saya dengar kan berangkat langsung ya, yang Sultan naik mobil berangkat langsung ke Tawangmangu. Monggo silakan diatur yang jelas. Yang dari utara, yang di utara itu berangkatnya jam 7 pagi. Ya, jadi nanti mulai jam berapa di sana? 8:30. Intinya pokoknya yang di Sultan sebelum 8:30 sudah sampai di Bali Kambang, Tangmang. Ya nanti Pak Daniel sama Mbak Sis minta waktu sebentar ya, kita ngobrol sebentar untuk teknis pemberangkatan biar serentak bareng gitu, nggak ada yang ketinggalan. Ya. Nah, hari Kamis itu ada lomba futsal, ya, rekan-rekan yang sudah terdaftar masuk ke dalam tim futsal masing-masing oikos, nanti silahkan datang, Bapak Ibu yang mau support silahkan bisa support, cuman memang tempat untuk nontonnya rada terbatas, ya, jangan salahkan saya, salahkan Mas Adi ya, dia yang booking tempatnya soalnya. Ya, nah itu kita akan menggunakan seragam, seragamnya keren. Ya, enggak tahu sesak apa enggak panjenengan ini. Mas Gren sesak enggak? Oh, saya udah tak coba atau sesak. Ternyata saya terlalu over PD. Saya pikir L. Ternyata XL ya badan saya ya. Waduh, ternyata sudah melar ya. Nah, kita akan pakai seragam futsal. Seragamnya sih keren ya. Kalau mainnya enggak tahu nanti. Masalahnya itu lapangannya 2. Satu kan kita yang pakai, satunya itu sudah dipakai orang. Saya bayangkan yang satu itu kan mungkin tahu kita pakai seragam, wah ini mesti mainnya ape-ape gitu ya. Ternyata begitu kita masuk, amatir. Ya, enggak apa-apa, kita minimal keren seragamnya dulu, ya toh. Masalah nanti mainnya kayak apa, ya sudahlah ya. Manusia kan penuh kekurangan. Gitu. Ya silakan yang mau join, mau support ya. Mungkin rekan-rekan yang lain, mungkin ibu-ibu mau membawakan konsumsi. Gitu. Siapa tahu ya toh, misalkan tim Sultan dapat doping tahu bacem gitu kan, wah, nendangnya kan sangar gitu. Masalahnya ini dopingnya Sultan banyak ini ya, tahu bacem, pisang karamel gitu ya. Ngipang nanti apa Pak dopingnya Pak? Ngipang Pak, kita Pak. Kita ciloknya Mas Gilang boleh ya, nanti kita akan ketemu hari Kamis, yang lain silakan yang mau datang menyemangati silakan hadir jam berapa Mas Adi? Jam 7 mulai, berarti jam 6, setengah 7 prepare gitu ya, paling telat. Jam 7 kita harus segera mulai. Ya, itu saja pengumumannya. Hari Minggu kita akan ketemu di Balai Kambang, berangkat
Kalau yang dari utara, kita berangkat jam 7 pagi dari UKS. Jadi Bapak Ibu yang berangkat dari UKS, motor dan mobil diparkirkan di tempat biasa kalau kita ibadah. Ya, kita parkirkan di dalam, bisnya nunggu di luar. Setelah taruh motor, taruh mobil, kita naik bis, kita berangkat bareng-bareng jam 7. Oke. Sampai sekarang berapa yang mendaftar? Pas genep. Pas genep. 100 orang yang mendaftar. Genep. Ya. Rame ini nanti pasti ya. Seksi acara. Pak Diki langsung. Oh. Mabuk Pak, siap. Oke Pak, nanti langsung Pak Diki. Tapi hati-hati Pak. Ya yang naik motor. Kalau yang Sultan naik mobil ya. Oke, hati-hati pokoknya yang perjalanan naik motor ya, atau iring-iringan atau bagaimana supaya semua berjalan baik dengan lancar. Baik, kita berdoa Bapak Ibu ya untuk Mas Pandu supaya segera bisa kumpul sama kita lagi, ibadah dan melayani lagi. Oke, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kehadirannya. Ya, kita akan tutup dalam doa. Monggo jumeneng sedanten. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima malam hari ini. Lewat ibadah ini kami bersyukur, lewat puji-pujian hati kami bersukacita. Kami beroleh pengharapan, kekuatan yang baru lewat firman Tuhan. Kami makin memahami rahasia firman Tuhan, kami makin mengerti kehendaknya Tuhan. Hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Berkat yang terindah, terbaik, teristimewa kami percaya Tuhan sudah persiapkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga kami, menjadi rumah tangga keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra. Boleh ada berkat dan kedamaian di dalam rumah tangga kami. Kami percaya seisi rumah kami, anak, istri, suami, kerabat semua, mereka boleh dijamah oleh Tuhan, dijangkau, dan seisi rumah kami diselamatkan. Berdoa untuk pekerjaan tangan kami, bila Tuhan buat berhasil dan beruntung, diberkati dengan luar biasa, agar berkat-berkat ini juga kami boleh pakai untuk sesama kami, orang-orang yang membutuhkan. Tuhan berkati anak-anak kami yang sekolah, berkati pendidikan mereka, jadikan mereka anak-anak yang pintar, cerdas, berprestasi, memiliki peringkat, bahkan mendapat beasiswa, supaya anak-anak kami menjadi terang dimanapun mereka berada, supaya orang lain boleh melihat bahwa anak-anak yang takut akan Tuhan diberkati dan dibela dengan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam pergumulan tantangan hidup yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan siapkan jalan keluar, pertolongan tepat pada waktunya. Ada kalanya kami merasa tidak sanggup Tuhan. Ada kalanya kami hampir menyerah, kami hampir putus asa. Tapi kami selalu beroleh kekuatan yang baru. Karena kami percaya Allah kami Allah yang Immanuel, yang senantiasa beserta dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang akan menolong, memampukan kami, dan melepaskan kami dari segala permasalahan yang ada. Tuhan berkati setiap kami, agar kami beroleh kesehatan yang prima, kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala sakit penyakit, terkhusus untuk saudara kami, jemaat Tuhan yang sakit, juga seperti Om Pandu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus oleh bilur Tuhan. Darah Yesus memberikan pemulihan setiap sel dan metabolisme dalam tubuhnya, dipulihkan sempurna, dibarui sempurna, agar setiap jemaat Om Pandu dan juga semuanya yang sakit, yang beroleh kesembuhan ini, boleh bersaksi bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup adanya. Terima kasih Tuhan, dan banyak orang boleh melihat bagaimana pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan ada kepada setiap anak-anaknya. Tuhan, malam hari ini berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani dengan tekun, dengan setia. Tuhan pakai lebih hari lebih luar biasa. Tuhan tambah-tambahkan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh cinta, dengan kesungguhan, dan lewat pelayanannya banyak jiwa diberkati, banyak jiwa dimenangkan, Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan, kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kami ditambahkan, diperluas lagi, bukan untuk kebanggaan kami, tapi demi keselamatan jiwa-jiwa, agar mereka boleh berjumpa pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga serta dalam perjalanan, sampai di rumah dengan selamat, dan kumpulkan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Tuhan, aktivitas selama sepekan, pelayanan-pelayanan kami, latihan-latihan, persiapan menjelang ibadah Padang, setiap kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan oleh panitia ibadah Padang, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, Tuhan melancarkan semua. Yang masih ragu biarlah boleh segera mendaftar, dan kami rindu di hari H nanti menjadi kesempatan yang indah untuk kami, satu saudara, satu keluarga besar GKI MCC,
untuk kami boleh berfellowship bersama. Kami boleh menikmati kebersamaan di dalam Tuhan. Dan menjadi contoh agar banyak jiwa, banyak orang pun boleh melihat ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apapun yang kami kerjakan malam hari ini berkenan di mata Tuhan. Sebentar kami akan pulang, namun sebelumnya kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera persekutuan bersama Allah Roh Kudus ada senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan, nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan, nyatakanlah, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati.